Allah Maha tahu berat pusing. Betul nggak? Nabi Muhammad bayangin lagi ada ujian segitu beratnya. Istrinya meninggal, papanya meninggal. Dia betul-betul diusir dari tanah kelahirannya, dari tanah Mekah. Dia main batu gitulah. Bagaimana dia keluar dari Mekah? Akhirnya dia menuju ke Taif. Dia berjuang buat disangkanya punya bayangan bakal disambut ke Taif. Ternyata dilemparin batu juga. Bu, kira-kira kalau ibu kondisi begitu ada pengajian, Allah Maha tahu. Betul nggak, Bu? Penutupan aja segini, kan sedih saya. Betul nggak gitu? Maka apa kata Rasulullah? Subhanallah. Dia dipanggil oleh Allah. Bu, puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu melalui malaikat Jibril, Bu, enggak langsung. Begitu juga haji. Waktu Nabi Ibrahim wa'adzim fin nasi bil haji yatuka rijalan. Hai Ibrahim, umatku suruh berangkat haji dengan pakai jalan kaki. Tapi waktu Nabi Muhammad walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu melalui malaikat Jibril. Tapi sholat, masya Allah, Bu, dalam kondisi lagi duka, lagi susah, masyarakat nggak menerima, dilemparin batu, dia ingin punya pegangan apa, Bu? Dipanggil sama Allah. Ngaji ini wajib nggak, Bu? Saya tanya. Wajib kan? Tapi kan dianggap enteng gitu loh. Wajib loh, Bu, ngaji itu. Bu, masya Allah. Padahal kata Allah, melangkahlah kamu karena aku yakin keluar dari sini aku akan berikan kabar gembira. Jelas banget ayatnya. Innama tunziru man ittaba'al dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Melangkahlah kamu katakan aku memberikan kabar gembira, kamu akan dijamin surganya. Bu, minta minum. Ngaji ini wajib, Bu. Wajib nggak, Bu? Wajib. Bayangin Nabi Muhammad begitu berubah dipanggil sama Allah. Mendekat nggak? Mendekat. Dia berjuang sampai ke langit 7. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Suruh menjadikan pemimpin, minimal bisa mimpin diri kita. Oh, ada pengajian. Kita harus bisa bagi waktu. Hidup ini, Bu, akan dipertanyakan 5 masalah nanti di akhirat. Yang pertama, untuk apa umurmu? Bayangin, Bu, dari mana hartamu? Waktu muda ngapain aja? Ditanya itu 5 masalah. Makanya harus tertera di lahir kita, Bu. Harus lahir. Kata Bapak mengatakan bahwa Rasulullah ada 3 masalah yang harus teringat di diri kita. Harus ingat terus. Apa diantaranya? La najaha minal mauti. Gak ada orang yang selamat dari kematian. Semua akan mati. Tuh, Bu. Bu. Semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terakhir kita ngomong boleh ngotot-ngotot. Ya, betul. Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa, Bu. La najaha minal mauti. Tidak ada orang yang selamat dari kematian. Semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bu, kalau ibu barangkali ketemu kemarin ada jamaah yang ikut ke Cirebon, ke Kuningan, ada jamaah kita. Itu 3 hari dia nonton TV, Bu, mati. 3 hari nggak ketahuan, Bu. Rumahnya petakan, giri-giringan. Masya Allah sebelahnya nggak tahu, Bu. Jendelanya buka, TV-nya masih hidup. Masya Allah masih tetap duduk nonton TV. Mati, Bu, mati. Bu, jadi manusia itu akan selamat. Gak ada yang selamat dari kematian. Semua kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayo kita mau kemana? Maka saya katakan, ibu itu sebenarnya lama hidup apa lama dimati? Saya tanya sama ibu, jawabnya apa? Mati. Lama di mana, Bu? Mati. Lama di hidup apa lama di mati? Mati. Mati, ya kan Ibu? Lama di hidup, Bu. Mati. Lama di hidup. Hidup 65 tahun, mati sebentar tuh, Bu. Paling banter 2
kita di akhiratnya lebih lama. Cuma pindah tempat doang. Jadi yang lama kita hidup. Maka Rasulullah mengatakan begini, atau Rasulullah tadi yang pertama adalah kita tidak akan selamat dari mati. La roha fid dunya. Tidak ada yang namanya dunia itu istirahat, enggak ada. Man aroda dunya fa alaihi bil ilmi. Man aroda al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Man aroda ma fa alaihi. Pulang ke akhirat terus punya ilmu, Bu. Harus nyari dunia itu tempatnya bukan tempat istirahat, tempat mencari, berlomba-lomba untuk apa? Untuk membeli dagangan Allah, yaitu surga mahal. Bu, harus ingetin, mau mati pasti. Benar, Bu? Mati pasti. Pumpung di dunia, pumpung kita sehat, pumpung kita. Allah, berapa banyak orang tidak dikasih kemampuan, bisa jalan, kupingnya denger, matanya tahu, ada orang pakai kudung runtung-runtung, tapi dia dikasih kesempatan untuk melangkah, Bu. Kita beruntung, bersyukur, alhamdulillah masih dikasih kesempatan, masih dikasih kemampuan untuk melangkah. Berapa banyak saudara kita yang gak dikasih kesempatan. Kita gak usah kasar sendiri, kita harus bahagia. Alhamdulillah Allah masih sayang sama kita, sehingga kita dikasih kesempatan untuk ngaji, Bu. Kalau di dunia kita ujang-ujang kapit, pulang akhir bawa apa? Bu. Yang ketiga, kata Rasulullah, ini harus siap-siap. La salamata minan nas. Tidak ada orang yang selamat dari apa begitu? Dari omongan orang. Gak ada selamat. Ibu tahu nggak? Zamannya Rasulullah ada kedelai. Keledai itu kecil. Jadi bangun berdua sama anaknya. Kata orang bilang apa? Ih, goblok banget. Orang keledai malah dipanggul. Ya kan Ibu? Wah, itu ada yang ngomong. Berarti turun semua dua-duanya. Ya udah, naik tuh dua-duanya. Otaknya taruh di mana? Orang keledai kecil itu kok naik berdua-duaan. Turun. Ya udah Pak, Bapak aja yang naik. Kau nggak punya otak ya, anaknya selalu nonton, bapaknya yang naik. Ganti lagi anaknya yang naik. Apa jawabnya? Kok orang anak sombong, bapaknya suruh nuntun, anaknya yang naik. Jadi kita itu gak akan selamat dari ucapan orang. Lah ngaji sama aja, ngaji mah ngaji, ngomongin orang mah ngomongin orang. Ngaji mah ngaji itu kamu utang. Bu, beda, pasti beda. Jangan dengar omongan orang, Bu. Inilah tidak akan selamat dari pembicaraan orang. Gunjingan orang itu gak ada berhentinya. Makanya niat yang kuat. Ibu pengen tahu? Ada orang kaya sodako ke tempat ini nyata Bu. Sodako ke Batul Khair. Dia pakai mobil kecil, dia masuk ke lapangan Batul Khair. Dia ngasih beras, ada kan 25 kilo, Indomie 1, sama minyak, sama gula, ya ada 3 kresek. Terus ditelepon, gua ada di mana? Ada di Batul Khair. Ngapain? Ini ngasih sembako. Ngapain Batul Khair udah kaya, udah ngasih. Maksudnya Bu. Bu, mohon maaf ya Bu, itu berasnya udah masuk rumah. Ya jadi ya Bu. Ya Allah. Yang naik mobil pulang. Ya Allah. Allah Akbar. Gak pakai tahu Bu. 8 bulan dia datang. Datang naik ojek. Saya nggak tahu mukanya. Semua. Ibu siapa? Saya si A. Masya Allah. Itu loh Bu yang waktu itu saya ngasih. Terus sekarang ngapain? Mau cari kontrakan. Ibu rumah segede ala ibu itu. Bukan. Anak yatim udah dikasih diambil lagi. Saya kawin dengan orang sebab ini. Tuh. Benar nggak? Makanya jangan dengar omongan orang. Kalau sudah niat, hanya Allah yang tahu. Bu, mau penutupan iuran. Kemana ya duitnya nih iuran? Gak usah begitu, kalau udah sedekah udah Allah yang tahu. Nanti Allah yang ganti. Karena Allah ganti. Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin. Bu, 3 masalah harus diterapkan di kita. Kita tidak akan selamat dari kematian. Kita hidup di dunia harus bergegas-gegas untuk kita berstabul khairat, karena kita akan mati. Benar nggak Bu? Maka orang bahagia yang pertama, orang bahagia itu hidupnya apa Bu? Selalu ingat dosa, selalu ingat salah. Tuh orang bahagia Bu. Yang kedua, selalu lupakan kebaikan kita dengan siapa. Gak usah dipikirin tuh kebaikan kita. Udah Allah punya urusan. Ya kan Ibu? Yang ketiga, kalau melihat dunia kita ke bawah. Berapa banyak orang di bawah kita. Saya sedih. Ada anak jalanan ke rumah. Tidurnya di aspal. Hitam kotor betul bukan main. Hidupnya di aspal. Baru masuk sehari 2 hari yang namanya makanan Bu. Masa Allah juga kayak orang hutang tentang makanan.
ngelihat dunia, kita ngelihatnya ke bawah. Bu, jangan dengan ke atas. Gimana caranya supaya kita bisa jalan? Ya Bu ya, kalau melihat akhirat kita ke atas. Ibu itu jalan sampai susah dia bisa ngaji, kenapa saya tidak? Bu, benar nggak Bu? Itu harus begitu. Jangan punya ibu sepuh. Kalau Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yaksibun. Sifat iri, dengki, hasud, sombong, malas itu dari Allah. Makanya kita harus lihat sombong kita gimana. Kita harus sombong Bu. Kenapa dia bisa ngaji kita enggak? Boleh sombong. Bener enggak Bu? Malas itu jangan dipelihara. Kenapa? Surga ini sudah disediakan buat kita. Bener enggak Bu? Bayangin. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga sudah disediakan buat orang yang takwa. Ngapain kita puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh, puasa itu yang dibangun supaya kita jadi orang takwa. Betul enggak Bu? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu petunjuk buat kita supaya kita menjadi orang yang takwa kepada Allah. Siapa sih orang takwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Sempatkan kita berbuat di bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan tahun ini sama saja dengan Ramadan tahun kemarin. Jadilah orang rugi. Tapi bagaimana kita supaya mendapatkan keberuntungan? Ramadan ini ayo kita perhatikan bagaimana kita bisa meraih Lailatul Qadar. Bu, sempatkan sarra wa dharra. Apa saja? Bulan Ramadan yang pertama, yang namanya puasa itu bukan hari siangnya, siang dan malam, siang dan kiam. Bulannya yang perlu kita hormati, betul Bu? Yang kedua, tarawih tidak ada selain bulan Ramadan. Harus kita sempatkan. Seberat apapun sempatkan kita ingin meraih surga yang dijanjikan oleh Allah. Betul nggak Bu? Yang ketiga, kita banyakin baca Quran. Karena Quran itu nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinari diri kita supaya kita menjadi orang yang takwa kepada Allah. Ya kan Ibu? Terus apalagi sodako. Banyakin sodako. Ayo sodako, berlomba sodako. Saya katakan sodako subuh yang tadinya 2.000, ayo 5.000. Gimana kita meraih surga? Itu tiket surga Bu, sodako subuh itu. Bu, apalagi mempercepat buka, memperlambat sahur. Kalau udah deng, Allahu Akbar, kita langsung minum. Walaupun cuma minum nanti sholat. Tapi mempercepat buka, memperlambat sahur. Jadi jangan sahur jam 2, jam 4 kita sahur. Terus apa yang terakhir? Banyakin doa. Doanya mustajab. Makanya apa? Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Doa kita ini ditunggu Bu oleh anak cucu kita. Mau maghrib udah masak, udah rapi, nggak nunggu maghrib. Kalau belum Ramadan kan ditungguin maghrib, bener nggak Bu? Ya Bu, Ibu sambil nungguin mejanya. Sodako kan nggak harus. Itu sodako subuh tadi boleh dibelanjain beli kolak, boleh. Karena itu kan bukan buat masjid, buat keluarga. Boleh ya tadinya nggak kolak, nggak bikin pisang goreng, boleh. Ya Bu, boleh. Mangga Bu. Tapi niat di sodako subuh seminggu nih kasih dapat buat beli kolak, boleh banget. Artinya yang tadinya puasa lauknya hari biasa makannya cuma itu doang, tapi puasa ada kolak, ada bakwan, kan gitu kan Ibu? Gitu. Nah terus apa lagi? Sambil nunggu maghrib, sudah di meja udah komplit, Ibu berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun
doa mustajab. Kita minta sama Allah. Ya Allah, hibur kami. Semoga anakku yang gadis yang belum berjodoh, berikan kami jodoh ya Allah. Anakku yang belum kerja ya Allah, minta. Terus pulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bu, bisa Bu? Insyaallah. Usahakan Bu. Sampai Aisyah Fatimah bilang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau 10 terakhir Bu, mereka duduk diam. Dia terus berpikir bagaimana bisa meraih janji Allah Lailatul Qadar yang pahalanya 1000 bulan, 80 Orang-orang tahun sibuk Bu. bikin kue. Perlu kita meraih Saya bangga itu. Fran. Ya Bu ya. Bu. Apa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Maghfirah, pintu ampunan dibuka oleh Allah. Bulan dari 10 sampai 20 bulan rahmah, bulan kasih sayang. Allah buka pintu lebar-lebar. Dari tanggal 20 sampai tanggal 30 bulan Itqu minan nar. Jasad kita haram masuk api neraka. Bagaimana kita bisa meraih Lailatul Qadar? Harus berubah Bu. Dulu kita pakai baju nunggu lebaran. Ini baru penutupan aja nunggu dunia baru. Ya kan Ibu? Mereka kan udah gak aneh kan? Dulu makan kue nunggu lebaran. Sekarang sudah banyak kue Bu. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita balik. Bagaimana? Sebelum terakhir kita mendekatkan diri kepada Allah agar supaya meraih janji Allah Lailatul Qadar. Sehingga kita datang bulan Ramadan. Laisal id liman kamsal jadi wa liman kana id bi ta'atihi yadid. Kita bagikan bayi baru lagi karena takwanya nambah. Jangan sampai kita ngaji 1 tahun diingetin puasa kagak ada bekasnya, biasa saja. Bu, rugi kita. Ya Bu, maka tadi Rasulullah memperjuangkan sholat yang pertama, naik ke lantai pertama ketemu dengan Nabi Adam. Tadi udah saya sampaikan ini jahilul fil ardi khalifah. Kita harus pandai bagi waktu. Benar, jualan, itu jualan nggak mau mati. Waktunya ngaji, waktunya terawih. Kan gitu kan Ibu? Saya nggak melarang Ibu nggak boleh jualan, silakan jualan. Nggak ada yang mengharamkan puasa itu jualan, nggak ada. Boleh. Tapi jangan sempatkan kita untuk terawih. Dengan puasa sibuk urusan dunia yang tadinya bikin bakwannya sekilo, sekintal ya capek kita. Berarti kita nggak kita berarti tidak bisa membagi waktu karena tadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita nyari bekal untuk akhirat. Oke lah, setahun itu cuma sebulan. Yuk istirahat bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Boleh nggak haram? Saya tidak mengatakan haram. Silakan jualan, tapi harus bagi waktu dulu kita. Jangan sampai masya Allah tontohan mati-matian ke pasar dari mulai jam 4 sampai subuhnya nggak tahu kemana. Pulang udah beresin, habis zuhur beresin, rajangin sampai lupa segala-galanya. Perjuangan Rasulullah, masya Allah. Naik ke lantai 2 ketemu dengan Nabi Isa. Ibu kenal Bu Isa? Siapa Nabi Isa? Nabi yang lahir tanpa ayah. Siapa ibunya Bu? Siti Maryam. Ketemu lagi dengan Nabi Yusuf. Ibu tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf bukan terkenal gantengnya doang. Dia orang sabar. Dia orang yang penuh ujian. Makanya apa? Dalam Quran, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil asqar. Kalau kita lagi banyak ujian, Bu, ada bala, ada musibah, ya Bu, ada azab. 3 nih Bu. Bala, siapa yang lagi banyak ujian, dia akan naik derajat. Itu namanya bala. Ya Bu. Tapi musibah memberikan peringatan. Contoh Aceh, Padang itu musibah. Harus kembali ke jalan yang baik. Saya yakin Allah itu mesti pasti ada apa? Ada apa nih? Kita harus kembalikan ke jalan yang baik. Itu namanya musibah. Tapi kalau azab adalah orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Ya Bu, udah itu kenanya azab katanya. Ya Bu ya. Jadi hidup itu Allah itu menguji terus. Tidak usah takut. Kita terus berpegang kepada Allah. Karena Allah
wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Orang beriman diuji, ya datang puasa. Aduh, sembako mahal, ini mahal gimana ya? Orang tadi suruhnya, kita suruh man farihah. Bahagialah kamu datang bulan Ramadan, karena wabalighna Ramadana, kamu akan sampai kepada bulan Ramadan, kamu akan ketemu surga yang seluasnya antara langit dan bumi. Ayo kita mau kemana, Bu? Kita harus sadar Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu gak pernah mati, hidup terus. Betul Bu? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Gak pernah tidur, gak pernah nyentuh. Jangan tempat puasa sore full tidur. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idzni. Allah kata lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang ngatur langit bumi itu Allah. Betul enggak, Bu? Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idzni. Ayo kita minta pertolongan kepada Allah. Enggak ada urusan dunia yang enggak selesai, enggak ada. Enggak ada, Bu, enggak ada. Kita kurang yakin dengan Allah. Ayo deketi Allah. Ini bulan yang terbaik. Jangan sampai kita sia-siakan di bulan puasa ini. Tapi mari kita perjuangkan bagaimana kita bisa meraih janji Allah. Iya, sekarang aja kan Ya Bu, tapi Nabi Yusuf itu ujiannya, Masya Allah Bu, Nabi Yusuf itu. Tapi karena dia orang bener, dia tetap walaupun masuk penjara, gak apa-apa masuk penjara. Orang saya bener gak ngelakuin, bener kan Bu? Maka nggak tadi as-sobirinya dia orang sabar, as-sodikinya dia orang benar, wal qanitina dia orang yang taat pada aturan, wal munfikina dia orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya Bu, wal mustaghfirina. Kita mendekat diri istighfar sebelum subuh. Selalu saya katakan, gak bosan-bosan saya nyampein ini. Istighfar sebelum subuh jam 4 Bu, istighfar. Saya bukan cuma ngomong, saya praktek Bu. Saya apa yang saya ucapkan insya Allah saya berusaha untuk berbuat. Kalau cuma ngomong doang gak pas Bu, gak enak. Tapi kalau praktek insya Allah saya membuktikan saya bukan ria dan saya tidak sombong. Saya takhalus binikmah. Semua apa yang kita niatkan semua terpenuhi oleh Allah. Kalau kita beristighfar sebelum subuh, Bu, ribuan malaikat menyaksikan. Jangan kita astagfirullahaladzim. Jamnya benar ya, jam 3. Benar tuh udah banyak banget ya. Benar ya di jam. Iya. Benar. Ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah, Jam astagfirullahaladzim. jam 3 kurang. Cepet ya. Anak biar selesai kuliahnya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Semoga ya Allah kau selalu pasti udah jelas langsung menutup kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terus kita minta istighfar sambil minta istighfar lagi. Itu sangat mustajab. Praktekin Bu, jangan cuma didengerin Bu. Jangan sampai tawasoina. Itu terserah siapa cuma ngingetin doang. Saya sudah merasakan urusan pertolongan apa yang gak selesai. Selesai semua. Karena saya yakin Allah Maha Penolong. Saya yakin banget. Enggak. Walaupun Allah menguji segitu beratnya, innal insana khuliqa halu'a. Aku akan uji hambamu. Makin dekat makin diuji sama Allah. Dengan apa? Kebingungan, ketakutan, keraguan. Tapi saya yakin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah itu memberikan ujian sudah siap dengan jalan keluarnya Bu. Yakin apa enggak ini tergantung Ibu. Kalau saya yakin inna ma'al usri yusra. Kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Jangan dikeluhin, deketin Allah. Istighfarnya nanya sama Allah. Jangan cerita orang lain, percuma. Kita cerita sama Allah. Bu, karena tadi manusia itu nggak selamanya ada di atas, nggak selamanya ada di bawah. Semua ada masanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Berputar dunia ini Bu. Kita kemarin makan enak, ya Allah sekarang lagi dia ujian. Kita minta kembalikan sama Allah. Orang yang beri ujian Allah, yang memberikan penutup Allah. Yakin Bu, yakin Bu. Mohon maaf, saya ngomong itu karena saya sudah lakukan. Ternyata nggak ada yang nggak selesai urusan dunia ini. Justru kita bagaimana pulang ke akhirat. Ya kan Ibu? Apa nggak sedih kita? Kita lagi takut mati Bu. Jamaah saya kamar mandi, belum pakai baju baru presiden meninggal. Ya kan Ibu? Itu tadi jamaah ikut ke Cirebon, ikut apa, ikut operasi. Taunya duduk meninggal 3 hari baru ketahuan. Mukanya sudah nggak kelihatan apa-apa ya. Sedih saya ya Allah. Ya, satu katanya. Itu tangganya nggak tahu. Oh ya Allah. Keburukan jangan ada keluarganya. TV-nya masih nyala. Siapa yang tahu? Kemana itu pasti datang. Kalau lagi duduk megang tas masih penting. Ya kan Ibu?
banget. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Bu, siap-siap. Tadi, manusia tidak akan selamat dari kematian. Kita harus siap-siap. Ya kan Ibu? Maka tadi kalau ingat akhirat, oh tarawih, hari ini tarawih yang terakhir, hari ini sholat yang terakhir. Selalu begitu Bu. Jangan sampai ntar besok ketemu lagi. Tarawihnya ntar ketemu lagi. Jangan. Kalau melihat akhirat, hari ini terakhir, sholat maghrib hari ini terakhir. Gitu loh Bu. Tunggu asar. Kan Ibu kan begitu. Maghrib isya udah sebentar. Kita sampai isya. Isya tak sampai subuh. Besok juga ketemu lagi. Bu, pedas tapi insya Allah nikmat. Saya yakin pedasnya saya karena saya bukan benci. Saya mengajak yuk. Bagaimana saya yakin ada yang dapat hidayah. Ada. Bagaimana Nabi 800 tahun cuma dapat jamaahnya 8 ribu. Ya kan Ibu? Bangga Bu. Jadi kita mengajak, jangankan kita. Nabi Nuh ngajarin istrinya nggak bisa. Nabi Lut ngajarin anaknya nggak bisa. Ya kan Ibu? Jadi saya sudah nyampein aja buat saya gugur, terserah Ibu. Ibu mau sukses ikutin aturan yang ada. Betul nggak Bu? Kalau Ibu mau ya udah mau begitu ya samina wasena. Yang penting saya dengar bodo amat lah itu baru kan nggak pernah tahu, nggak pernah lihat. Saya cuma nyampaikan karena Allah tadi bahwa manusia akan terus diuji. Walau nabuang makum bisainin minal khawmi wal jun. Jangan kamu rasa takut karena Allah akan menguji dengan hartanya, dengan suaminya, dengan anaknya. Itu ujian kita. Pasti Bu, gak ada orang di dunia itu nikmat terus, gak ada. Bu, gak ada. Saya emang gak pernah diuji, berarti Allah gak sayang sama ibu. Karena kalau Allah sayang pasti uji tadi. Termasuk kita yang kejalannya, termasuk kita suruh kembali ke jalan yang benar. Ya kan Ibu? Itu kan tadi. Ada bala, ada musibah, ada azab. Tinggal Ibu ada di mana? Itu loh Bu. Maaf ya Bu, saya barangkali selama 1 tahun bahasa saya terlalu